Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wahtada bihadiyih ila yaumil liqa'i rabbih, amma ba'du. Hadratul afadil, hadratul mukarramin yang kita ta'zimi, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, Ibunda Dr. Anda Hajah Nurliani MAP beserta seluruh jajaran pimpinan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, yang kita hormati moderator kita, pembawa acara kita, Bapak Mirza Gunawan telah membacakan doa, serta seluruh hadirin hadirat tamu undangan yang tidak dapat kami sebut satu persatu, beserta seluruh hadirin yang berbahagia, baik yang hadir secara luring di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, ataupun yang bergabung bersama kita di Zoom maupun YouTube secara daring. Barakallahu fikum jami'an. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas selimpahan karunia-Nya. Kita dihimpun pada pagi menjelang siang ini di dalam majelis ilmu, meskipun tidak secara langsung bertatap muka, kami tidak dapat hadir bersama dengan Bapak Ibu di sana, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi nilai dari majelis kita sebagai majelis ilmu yang penuh berkah. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju surga, dan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikat yang memohonkan ampun untuk kita kepadanya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang juga penuh berkah ini, di bulan Ramadan yang sudah hampir memasuki 10 hari terakhirnya, bagian ketiga di mana Rasulullah SAW diriwayatkan pada 10 terakhir Ramadan ini mengikat sarungnya dan membangunkan keluarganya, serta melakukan i'tikaf di masjid dan memperbanyak ibadah serta membaca Al-Quran. Mudah-mudahan demikian pula insya-Allah kita mampu mengisi bulan Ramadan ini dengan optimal, dengan semaksimal mungkin, dan meraih goals bersama-sama menjadi insan yang bertakwa, la'allakum tattaqun, menjadi insan yang bersyukur, wa la'allakum tashkurun, dan menjadi insan yang selalu dibimbing oleh Allah di jalan yang lurus, la'allahum yarsyudun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, buku Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan sudah cukup lama kami tulis, sudah kira-kira 20 tahun yang lalu. Dan tentu kalau hari ini diminta untuk menyampaikan materi dari buku tersebut, telah banyak hal yang mungkin perlu relevansinya dikuatkan ataupun ditinjau dan juga dikemas ulang agar sesuai dengan apa-apa yang dihadapi oleh generasi masa kini.
Tentu setiap buku ditulis dengan semangat zamannya, ditulis dengan kondisi-kondisi yang dihadapi pada saat tersebut, permasalahan-permasalahan di tengah masyarakat yang terjadi. Dan pada masa itu ketika kami juga baru beranjak memasuki usia menuju pernikahan, tentu persoalan pergaulan muda-mudi, persoalan remaja dengan warna-warni cinta, serta berbagai hal yang menyelimutinya menjadi concern penting yang kemudian diangkat dalam tulisan dan akhirnya diterbitkan dalam buku Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan. Bapak Ibu hadirin hadirat rekan-rekan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ada yang muskil dengan judul ini ketika dikaitkan dengan makna kata pacaran di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ketika kita merujuk pada kamus, maka pacaran dimaknai sebagai interaksi atau hubungan pra-pernikahan untuk lebih mengenal calon pasangan menuju ke jenjang yang lebih serius. Tentu definisi sesuai kamus ini mungkin dalam beberapa aspek masih relevan, tetapi pada masa itu kami menghadapi misalnya hasil survei harian Jawa Pos di sekitar tahun 2002 kepada anak-anak sekolah di 3 kota besar Indonesia, Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Pada saat itu yang kemudian menghasilkan satu perspektif di 70% dari siswa yang disurvei itu mengatakan bukan pacaran namanya kalau tidak disertai dengan ML atau making love atau hubungan secara seksual. Tentu hasil survei ini dengan persepsi di tengah masyarakat yang berkembang, khususnya di generasi muda yang disurvei, dijadikan sebagai sampel bahwa mereka mempersepsikan pacaran itu harus disertai dengan aktivitas seksual yang secara agama tentu bertabrakan dengan nilai-nilai yang diyakini, dianut bahkan tentu oleh agama apapun, bahwa interaksi seksual sebelum menikah adalah satu perkara yang dilarang. Maka tentu ini menjadi keprihatinan pada saat itu, bahwa definisi pacaran berubah menjadi sesuatu yang sifatnya sangat longgar terhadap norma-norma keagamaan, sehingga menjadikan generasi muda kita memahami pacaran sebagai hal yang terkait dengan seks bebas, pergaulan bebas yang sangat bisa mengancam masa depan mereka. Sehingga tulisan yang akhirnya dibukukan menjadi Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan ini pertama-tama berangkat dari keprihatinan tentang apa yang terjadi pada saat tersebut. Kita bisa merujuk definisi pacaran pada apa yang berkembang di tengah masyarakat Melayu pada zamannya, di mana dahulu asal muasal dari kata pacaran itu adalah kebiasaan dari bujang dan gadis yang telah memasuki usia pantas untuk menikah, di mana bujang-bujang kemudian membawa serulingnya di malam bulan purnama mendekat ke rumah panggung tempat tinggal gadis pujaan hatinya. Lalu di situ di dekat batu di bawah cahaya bulan purnama dia akan meniup seruling, lalu mengungkapkan cintanya dalam bait-bait pantun yang indah. Sedemikian sehingga akhirnya orang tua si gadis, ayah si gadis akan memergokinya dan mengajaknya masuk ke ruang tamu di rumah panggung tersebut, sampai mereka beradu pantun untuk menjajaki keseriusan dan kesungguhan hati si bujang. Apakah betul hendak membangun mahligai rumah tangga dengan gadis penghuni rumah tersebut? Jika akhirnya kemudian
kedua pihak sama-sama meyakini bahwa ini memang serius, bukan bercanda, bahwa ini memang betul-betul diniatkan menuju pernikahan, maka malam itu si bujang dan si gadis, kuku mereka akan diolesi dengan daun pacar yang berwarna merah untuk menandakan mereka diikat oleh satu ikatan semi-resmi menuju persiapan pernikahan. Selama daun pacar itu masih tersisa warnanya di kuku mereka, maka si bujang mendapatkan waktu untuk menyiapkan segala keperluan menuju kepada pernikahan. Demikian pula si gadis, mulai saat itu justru akan dipingit, akan mendapatkan pelajaran dan pelatihan intensif tentang bagaimana menjadi istri dan ibu yang baik dari ibundanya atau nenek-neneknya atau bibi-bibinya dan lain sebagainya, yang akan diberikan secara intensif kepadanya tentang menjadi istri dan menjadi ibu sebaik-baiknya bagi nanti suaminya. Ketika daun pacar itu hilang dari kuku mereka berdua, maka dilangsungkanlah akad nikah dan kemudian pesta walimah pernikahan kedua mempelai. Sehingga masa di antara dioleskannya daun pacar ke kuku pemuda dan pemudi tadi sampai menuju akad nikah itulah yang disebut sebagai masa pacaran. Nah, inilah asal-usul kata pacaran itu sendiri dalam tradisi Melayu, yaitu dioleskan daun pacar ke kuku mereka. Maka disebut mereka telah pacaran atau memakai pacar di kuku mereka. Tentu tradisi Melayu ini sangat terjaga dengan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita fahami, tradisi Melayu sangat kental dipengaruhi oleh syariat Islam. Sehingga definisi pacaran pada masa lalu ini memang sesuatu yang sesuai syariat. Lalu kalau kita hubungkan, kita korelasikan dengan hasil survei tadi tahun 2002, survei yang sudah lama sekali, saya sekali lagi mengatakan tentu kita perlu reinterpretasi dan perlu melakukan reaktualisasi dan rekontekstualisasi dengan apa yang ada pada masa kini. Misalnya, gitu ya. Pada saat itu kemudian pengertian pacaran telah berbeda. Pengertian pacaran telah kemudian sangat jauh menyimpang dari apa yang menjadi asal-usulnya semula, sebagaimana kemudian direkam sebagian maknanya pada kamus yang kita baca sebagai interaksi pranikah di antara laki-laki dan perempuan untuk menjajaki keseriusan menuju jenjang pernikahan seperti yang tadi sudah kita kemukakan. Nah, maka istilah pacaran yang telah mengalami pergeseran makna ini pada saat itu perlu kami jadikan sebagai entry point untuk menyampaikan nilai-nilai yang seharusnya untuk mengoreksi apa-apa yang senyatanya. Ya. Kan persoalan itu adalah kalau yang senyatanya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kalau das Sein dan das Sollen, ya, bahasa Jermannya itu tidak sesuai, maka dia disebut masalah. Dan ini mungkin ada yang bertanya, kok bisa produktif menulis, meskipun kami tentu tidak merasa produktif dengan rata-rata karya setahun itu satu, ya, sampai kemarin buku-buku kami yang belakangan terbit setelah Ketika Aku dan Kamu Menjadi Kita, kami menulis buku kisah-kisah pahlawan Nusantara, menulis buku Ibrahim alaihissalam, menulis buku tentang Ya Bunaya, ya, pernak-pernik mendasar ke ayah bundaan dan lain sebagainya. Kita selalu akan menemukan masalah itu yakni ketidaksesuaian antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Maka semua penulis, ya, semua orang yang ingin menulis, semua orang yang ingin berkarya, menyusun buku, perhatikan lingkungan kita.
setiap ketidaksesuaian antara kenyataan dengan apa yang seharusnya adalah topik yang layak diangkat menjadi tulisan yang bernas, tulisan yang penuh makna, tulisan yang mungkin bernilai dakwah dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu ya kata pacaran kami jadikan entry point seakan-akan bahwa mengambil tajuk nikmatnya pacaran setelah pernikahan berarti bagaimana mengajak anak-anak muda kita untuk menahan sejenak hawa nafsu yang dilampiaskan kepada lawan jenis yang menjadi jamak atau marak, kaprah dipraktekkan sebelum pernikahan itu digeser menjadi sesuatu yang lebih bernilai sesudah pernikahan. Maksudnya nikmatnya pacaran setelah pernikahan, bagaimana aktivitas-aktivitas yang kemudian secara menabrak nilai dilakukan sebelum pernikahan itu hendaknya kita bawa menuju ke kehidupan pernikahan. Kenapa disebut nikmat? Karena akan menjadi sesuatu yang bernilai dunia dan akhirat. Misalnya kita memperbandingkan bagaimana Al-Quran mengatur sampai tentang memandang lawan jenis dalam di luar hubungan pernikahan. Di luar hubungan pernikahan ada aturan di mana Allah menyebutkan dalam surah An-Nur ayat yang ke-30 dan 31. Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menahan sebagian pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian pula pada ayat berikutnya, wa kullil mu'minati yaghdudna absarihinna yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya mereka menahan sebagian pandangannya dan memelihara kemaluannya. Kita menyaksikan bagaimana Nabi SAW menjelaskan ayat-ayat ini kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in agar pandangan di luar pernikahan kepada lawan jenis yang disertai hawa nafsu itu dikendalikan, dikontrol dengan sebaik-baiknya, bahkan dipalingkan jika sudah ada tanda bahaya di sana. Maka dalam konteks di luar pernikahan, seeing itu tidak masalah, tetapi menjadi masalah ketika sudah mulai looking at, ya, ketika sudah mulai menatap dengan tatapan yang fokus dan kemudian disertai dengan hawa nafsu. Itu di luar pernikahan. Bagaimana dengan dalam ikatan pernikahan? Maka kita mendapatkan hadis riwayat Imam Tabarani, Imam Baihaqi dan para imam-imam hadis lainnya. Rasulullah SAW bersabda, jika suami memandang istrinya dengan pandangan syahwat, atau sebaliknya jika istri memandang suaminya dengan pandangan syahwat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menatap kedua makhluknya ini, kedua hambanya ini dengan pandangan rahmat kasih sayang. Jadi ada perbedaan nilai antara sebelum menikah dengan sesudah menikah ketika dilakukan memandang misalnya. Lebih dari memandang misalnya dengan bersentuhan kulit. Maka kita mendapatkan hadis Nabi SAW, lebih baik kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum besi yang menyala daripada dia menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Ini menunjukkan peringatan keras Nabi SAW tentang interaksi yang sudah sampai jauh, ya, persentuhan-persentuhan yang bersifat syahwati yang dilarang dengan keras sampai Nabi menggambarkannya lebih baik ditusuk dengan jarum besi yang menyala daripada menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Tetapi ketika kemudian kita mendapati di dalam hadis lain berbicara tentang hubungan pernikahan, maka Nabi SAW bersabda, apabila suami menggenggam jari jemari istrinya,
maka dosa-dosa berguguran dari sela-sela jemari mereka. Ada perbedaan yang begitu besar antara apa yang dilakukan di luar ikatan pernikahan dengan apa yang ada di dalam ikatan pernikahan. Yang di luar ya dikatakan lebih baik ditusuk dengan jarum besi menyala kepalanya, sedangkan dalam ikatan pernikahan maka ketika diperbandingkan Rasulullah SAW mengatakan ya ketika seorang suami menggenggam tangan istrinya maka dosa-dosa keduanya berguguran dari sela jemari-jemari mereka. Inilah yang membuat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pada suatu hari terheran-heran ketika Rasulullah SAW bersabda, wa inna fi bid'i ahadikum la sadaqah, dan sesungguhnya di dalam hubungan seksual salah seorang di antara kalian dengan istrinya terdapat pahala sedekah yang besar. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, masa kami enak-enak begitu ada pahalanya? Jadi para sahabat membayangkan yang ada pahalanya itu ya sholat, yang ada pahalanya itu baca Quran, yang ada pahalanya itu berpuasa, yang ada pahalanya itu bersedekah. Lah ini bersenang-senang dengan istri kok ada pahalanya? Maka mereka bertanya dengan heran, apa betul ya Rasulullah yang demikian itu ada pahalanya? Maka Nabi SAW kemudian menjawab, bagaimana menurut kalian seandainya hal itu dilakukan pada yang haram, artinya dilakukan tidak dengan pasangan yang diikat dalam ikatan suci pernikahan, apakah ia berdosa? Maka para sahabat radhiyallahu anhu ajmain mengatakan, tentu saja berdosa ya Rasulullah. Maka Nabi SAW kemudian bersabda, apa yang jika dilakukan pada yang haram berdosa, maka tentu jika dilakukan pada yang halal, dia akan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai Rasulullah menekankan apa yang dilakukan kalau di tempat haram dia berdosa, maka jika dilakukan di yang halal dia akan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ide dasar dari buku ini adalah menggiring pemahaman tentang pacaran yang kemudian telah bergeser maknanya menjadi sesuatu yang melanggar norma-norma agama untuk dilakukan pasca nikah, sehingga dengan begitu dia memiliki nilai yang baik, memiliki nilai yang bagus, bahkan bernilai ibadah, berpahala di sisi Allah, menghapus dosa-dosa di sisi Allah, itu ya, dan mengundang rahmat Allah di dalam aktivitas di antara suami dan istri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu buku ini bicara dalam semangat zamannya pada saat itu. Istilah bahasa Jermannya Zeitgeist, ya. Bagaimana kemudian dia menangkap kondisi yang ada pada saat itu untuk dicarikan jalan keluar solusinya sesuai dengan nilai-nilai Quran dan Sunnah. Maka kami mencatat pada bulan Oktober tahun 2003 ketika buku itu di-launching, diluncurkan untuk pertama kali, kita adakan acara di Serambi Masjid Gede Kauman atau Masjid Agung Keraton Yogyakarta. Pada waktu itu dihadiri oleh lebih dari 2.000 orang, ya, buku itu peluncurannya, dan kemudian pada hari pertama peluncurannya itu terjual lebih dari 800 buku sekaligus, dan cetakan pertamanya yang hanya sekitar 3.000 eksemplar itu terjual kurang dari sepekan sehingga harus cetak ulang. Dan alhamdulillah buku itu masih cetak ulang sampai hari ini, dan kami juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan yang masih berkenan untuk menjadikan buku ini sebagai tema kegiatan pada kesempatan kali ini, yang kami bersangka baik mudah-mudahan tentunya didasari pada satu pandangan bahwa masih ada yang relevan yang bisa diangkat dari buku ini yang telah ditulis pada 20 tahun yang lalu. Meskipun tadi seperti yang kami kemukakan, diperlukan reaktualisasi dan rekontekstualisasi
terhadap apa yang terkandung di dalamnya sehingga nantinya bisa lebih mengena ketika disampaikan kepada generasi muda kita. Contoh hal yang menurut saya perlu untuk direaktualisasi dan rekontekstualisasi adalah adanya satu perbedaan yang mencolok dengan perkembangan teknologi informasi dan media sosial yang ada hari ini. Maksud kami adalah dahulu apa yang oleh agama disebut zina, itu ketika terjadi maka dia merupakan proses yang melewati proses-proses sebelumnya. Ada proses yang kemudian disebutkan dalam kitab-kitab klasik ya, seperti kitab Raudhatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, nadratun fabasmatun faliqaun fakalamun ya. Untuk mendahului apa yang kemudian terjadi sebagai satu perzinaan itu ada pandangan, lalu ada senyuman, lalu ada perjumpaan, lalu ada pembicaraan sebelum dia meningkat ke arah aktivitas yang semakin mendekati dosa. Atau yang dalam Al-Quran disebut wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati perzinaan. Jadi dari orang berpacaran pun sampai kemudian terjatuh ke dalam dosa melakukan perzinaan itu biasanya melewati proses yang panjang. Bahkan kalau generasi lebih tua, generasi paman-paman saya gitu ya, itu masih ada lagu zaman dahulu ya yang kalimatnya luar biasa. Dosakah hamba mimpi bercumbu dengan Tuhan. Dulu mimpi bercumbu saja orang itu takut kalau itu dosa gitu ya. Jadi kita bisa melihat apa yang menjadi perspektif masyarakat pada zaman itu. Dosakah hamba mimpi bercumbu dengan Tuhan. Mereka takut jatuh ke dalam dosa bahkan meskipun itu hanya dalam mimpi. Nah tentu ini menjadi sangat berbeda misalnya dengan hari ini yang banyak diteliti oleh kawan-kawan pegiat dakwah remaja ya. Misalnya ada fenomena di salah satu platform sosial media yang disebut sebagai fenomena alter. Orang menggunakan akun yang tidak buka identitas keseluruhan, mungkin hanya dalam bentuk gambar profil yang kadang-kadang tidak sama dengan aslinya, dan dia menyamarkan identitasnya lalu menggunakan profil atau akun sosial medianya ini untuk melakukan kencan-kencan singkat, one night stand, hanya satu malam, tapi langsung to the point pada having fun dengan hubungan seksual. Jadi tanpa didahului perkenalan yang intens, tanpa didahului hubungan yang bersifat serius, tanpa dilandasi oleh rasa saling menyayangi, afeksi yang kemudian hendak dibawa menuju ke jenjang yang lebih serius, tapi orang bisa dengan sangat mudah gitu ya mencari pasangan di platform media sosial ini dengan akun mereka untuk mendapatkan teman melampiaskan syahwat dalam pertemuan pendek dan sesudah itu berpisah seakan-akan tidak kenal ya, berpisah seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Ini maksud kami yang kemudian fenomena ini tentu tidak terjadi 20 tahun yang lalu, yang menjadikan apa yang menjadi persoalan-persoalan tantangan seks bebas dan tantangan moral pada hari ini menjadi jauh lebih kompleks daripada apa yang terjadi 20 tahun yang lalu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walhasil buku ini ditulis pada saat itu dengan bahasa yang persuasif dan bahasa yang kita susun sedemikian rupa menarik bagi remaja kita, ilustrasi yang juga menarik bagi anak muda kita, di mana 2/3 buku ini justru berisi tentang panduan menjaga diri sebelum pernikahan, dan hanya sepertiganya yaitu bagian ketiga yang berbicara tentang membangun kemesraan dalam hubungan pernikahan. Nah, artinya buku ini memang salah satu fokusnya adalah kepada persoalan yang terjadi pada saat itu.
Di bagian awal buku ini kami menjelaskan tentang hakikat adanya hawa nafsu di dalam diri manusia dengan berpendoan kepada surah Ali Imran ayat yang ke-14, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab." Sadaqa Allahu Rabbul Alamin. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan zuyina, dijadikan indah, dihiaskan linasi bagi manusia, hubbus syahwati, cinta yang syahwati, cinta yang diikuti keinginan untuk memiliki, menguasai dan menikmati. Pada manusia itu syahwatnya terutama pada minan nisa, bagi laki-laki itu adalah perempuan. Tentu bagi perempuan ia adalah laki-laki, yakni lawan jenisnya. Wal banina, kemudian nanti pada anak-anak. Wal qanatiril muqantarati, dan juga kepada harta yang berlimpah. Minad dhahabi wal fiddati, dari emas maupun perak. Wal khailil musawwamati, dan juga kendaraan-kendaraan pilihan. Wal an'ami, dan juga binatang ternak yang beranak pinak. Wal harth, dan juga sawah ladang, properti yang tetap jumlahnya tetapi naik terus nilainya, gitu ya. Semua itu dzalika mata'ul hayatid dunya, merupakan kesenangan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, sedangkan di sisi Allah adalah sebaik-baik tempat kembali. Di dalam bagian pertama ini kami memperkenalkan konsep Islam tentang hawa nafsu. Bahwa Islam tidak memandang hawa nafsu sebagai sesuatu yang negatif, tapi sesuatu yang netral. Artinya hawa nafsu itu jika dikelola dengan baik, dia bisa membawa manusia kepada kemuliaan dan kebaikan di sisi Allah. Misalnya ketika dia belum sampai pada ikatan yang halal, maka Allah mengatakan dalam surah An-Nazi'at ayat 40-41, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka adapun orang yang takut kepada keagungan Allah dan mencegah diri dari memperturutkan hawa nafsunya, maka surgalah tempat tinggalnya. Demikian pula hawa nafsu yang dibekalkan oleh Allah kepada manusia ini merupakan karunia sekaligus ujian. Ujian untuk dikendalikan sebagaimana mestinya, disalurkan kepada hal yang halal di sisi Allah. Maka tuntunannya adalah ketika seorang remaja muslim, pemuda muslim telah memasuki masa akil balik dan merasakan gejolak-gejolak dorongan syahwat yang ada dalam dirinya, dorongan hawa nafsu yang ada dalam dirinya, dia harus mulai secara serius mempersiapkan dirinya menuju pernikahan. Mempersiapkan bekal-bekalnya, bekal-bekal ruhani, bekal-bekal ilmu pengetahuan, bekal-bekal wawasan-wawasan, bekal-bekal fisik, bekal-bekal secara finansial dan ekonomi, bekal-bekal secara sosial atau ijtimai. Jadi konsep Islam adalah ketika dorongan-dorongan syahwat itu telah muncul, hawa nafsu itu telah hadir, maka seorang pemuda muslim, pemudi muslim mengarahkan dirinya untuk mematangkan persiapannya menuju tanggung jawab yang lebih besar, menjadi seorang suami, bapak dan imam yang baik, menjadi seorang istri, ibu, dan juga pengatur rumah tangga suaminya dengan baik. Dia memang tidak mendapatkan materi itu di sekolah, tetapi dia bisa membaca buku, dia bisa mengikuti berbagai acara ya keagamaan yang bertema terkait dengan hal tersebut, sampai juga dia bisa berdiskusi, berdialog
dengan teman ataupun dengan orang tua atau dengan generasi-generasi yang lebih matang tentang bagaimana persiapan menuju pernikahan tersebut sampai akhirnya dia menikah dan mendapatkan di dalam pernikahan adalah wahana yang seluas-luasnya, selapang-lapangnya untuk menerjemahkan cintanya dalam berbagai aktivitas yang bersifat afeksional, bersifat kasih sayang satu sama lain, maupun bahkan yang bersifat erotis dan romantis, yang kesemuanya dibingkai oleh pernikahan yang suci. Ini menjadi fokus bagian pertama dan kedua, di mana kita mengarahkan anak-anak muda untuk menjadi pribadi-pribadi yang bercita-cita tinggi, berpandangan luas, punya visi jauh ke depan, dan serius untuk mempersiapkan kualifikasi dirinya sebagai insan yang memiliki kualitas tinggi sebagai apapun di masa yang akan datang. Sebelum tibanya waktu, lalu dia memasuki jenjang pernikahan. Seperti yang kemudian kita jelaskan pada bagian ketiga, lalu dia mampu membangun rumah tangganya dalam nilai-nilai yang bersifat ibadah, ditujukan karena Allah, dihiasi dengan barokah, diupayakan di dalamnya terdapat sakinah, ketentraman, mawaddah, cinta yang bergelora, dan rahmah, cinta yang hanya memberi, tak harap kembali, bagi sang surya menyinari dunia. Di mana tentu di situ perlu dipersiapkan ilmu tentang komunikasi laki-laki dan perempuan yang memiliki perbedaan-perbedaan secara psikologis. Laki-laki yang berpikir seperti obat nyamuk, mutar ke dalam, fokus, dan semakin sederhana. Sebaliknya perempuan yang berpikir seperti obat nyamuk, berputar keluar, makin dikorelasikan dan dihubungkan dengan hal-hal lain sehingga didapat satu pandangan yang holistik. Berbeda cara berpikir, berbeda cara memandang persoalan atau masalah, ya, berbeda di dalam bahasa, cara berkomunikasi, berbeda di dalam berbagai prinsip-prinsip berinteraksi, berbeda di dalam toleransinya menghadapi persoalan, berbeda di dalam caranya menjaga hubungan satu sama lain, berbeda dalam menjaga rasa saling percaya satu sama lain. Ini semua perlu dibekalkan, dipelajari dengan baik, agar mereka anak muda kita menjadi orang-orang yang sukses dalam rumah tangganya, mampu berkomunikasi dengan baik, menyamakan visi dan misi, mampu untuk kemudian saling berbagi aspirasi, mampu untuk kemudian saling memberikan support dan dukungan, mampu untuk kemudian memenuhi ekspektasi pasangannya tentang bagaimana pasangan terbaik dalam berbagai aspek kehidupan, dalam aspek ruhani, dalam aspek sakofi atau dalam aspek intelektual, sampai dalam aspek seksual, aspek fisik yang kemudian diharapkan tadi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tentu petunjuk-petunjuk untuk menjadikan pernikahan itu sukses, menjadikan pernikahan itu sebagai sesuatu yang bernilai dan berpahala di sisi Allah, kita dapati contohnya dari Nabi Muhammad SAW, sehingga demikianlah di dalam bagian ketiga banyak dikutip tentang bagaimana prinsip-prinsip atau petunjuk Rasulullah dalam memilih calon pasangan yang baik, dalam mempertimbangkan agama sebagai pertimbangan utama untuk menjatuhkan pilihan kriteria pasangan ideal. Bagaimana kemudian caranya untuk memilih, beristikharah, bagaimana caranya untuk kemudian memasuki jenjang lebih serius dengan berkhitbah atau melamar, melihat kepada calon sampai kemudian terucapnya akad suci dari lisan mempelai pria dan wali mempelai perempuan dalam ikatan pernikahan tersebut, dan bagaimana kemudian membangun indahnya atau nikmatnya pacaran setelah pernikahan
sejak hari pertama sesudah akad terucap. Bagaimana akad disusul dengan sunnah untuk melaksanakan sholat berjamaah berdua. Apa yang harus dilakukan pada malam pertama dan malam-malam selanjutnya, dan lain sebagainya, termaktub di dalam buku ini sebagai satu panduan yang praktis sekaligus romantis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira demikian sebagai ulasan tentang buku ini yang diberikan kesempatan kepada kami selaku penulisnya, dan tentu lebih jauhnya Bapak Ibu bisa membaca buku ini dan memberikan barangkali tadi apa yang kami sampaikan koreksi maupun reaktualisasi dan rekontekstualisasi dengan apa yang menjadi tantangan dakwah kita di kalangan generasi muda pada masa kini. Buku Nikmati Pacaran Setelah Pernikahan ini tentu disambung dengan buku yang lebih tebal untuk menjadi panduan yang lebih serius dalam menjalani kehidupan rumah tangga, yaitu dengan buku Barakallahu Laka, Bahagianya Merayakan Cinta. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada moderator kita yang sangat fasih dalam memandu. Barakallahu fikum. Kami ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan dan mohon maaf bila banyak yang kurang berkenan. Kami kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.